Jadi gini Ustadz, maaf, bukan maksud saya untuk mengumbar aib saya. Maksudnya, saya kan saya tuh, saya cuma ingin, jadi saya menghadapi mantan suami saya yang tidak memperbolehkan saya untuk bertemu dengan anak-anak saya. Sedangkan anak saya yang satu masih di bawah umur dan harusnya masih menyusui. Tetapi saya tidak diperbolehkan untuk menyusui karena dia menganggap saya tidak pantas untuk menyusui anak saya. Saya sudah menerima semuanya. Saya sudah menerima, maksudnya saya mau dianggap perempuan terendah di dunia pun saya tidak apa-apa. Cuma bagaimana cara menghadapi mantan suami saya yang seperti itu Ustadz. Sedangkan saya itu cuma mau ini loh, maksudnya saya mau ketemu anak saya karena saya bertanggung jawab akan anak saya. Karena anak itu kan tanggung jawab orang tua kan Ustadz. Dan maksudnya saya lebih ke pengen, saya mungkin nggak bisa nyadarin dia ya Ustadz dengan memaksakan takdir. Lo harus ngerti kalau ini anak disusuin, ini anak butuh ibu juga. Saya nggak bisa memaksakan itu, tapi gimana aja saya menyikapi mantan saya yang menghalangi saya untuk bertemu anak saya. Sedangkan anak saya ini masih benar-benar di bawah umur, usianya masih 1,5 tahun Ustadz. Jawaban saya ini bukan dalam rangka judging ya ke siapapun. Karena kan pertanyaan ini bisa aja menjadi clue untuk hal-hal yang kita cari bagi teman-teman lain yang gak punya kesempatan bertanya. Bisa aja relate, bisa aja agak mirip gitu ya. Walaupun kasusnya gak sama persis. Jadi saya akan menjawab secara general dan ini bukan hanya tentang Kak Vika tapi tentang siapapun. Pertama adalah kalau setelah kita melakukan satu kesalahan, kemudian muncullah hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, belajarlah berdamai dengan cara apa? Berdamai bahwa kita memang harus membayar kesalahan kita. Karena kesalahan itu adalah sebuah hutang. Hutang itu harus dibayar. Jadi nggak boleh hutang itu kita anggap lunas hanya dengan kita udah insaf misalnya. Ya kalau kita punya hutang, ya kita bayar hutangnya. Nah, sampai kita ngerasa Allah dan berkenan hutang itu sudah lunas, nanti Allah akan berikan kita apa yang kita harapkan. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi sama Mbak Vika, makanya saya bilang ini general banget, bukan tentang Mbak Vika aja. Tapi kadang memang kita butuh introspeksi diri, muhasabah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau kalian mendapatkan satu kebaikan, janganlah kalian memuji kecuali Allah. Kalau kalian mendapatkan satu keburukan, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Jadi emang udah kayak gitu, apapun masalah kita, ini bukan hanya kasus ini. Apapun masalah yang kita hadapin dalam hidup kayaknya ya kita juga coba berdamai. Oh ini gara-gara saya punya salah, oh gara-gara saya kurang ibadah, oh gara-gara saya ninggalin sholat, oh gara-gara saya punya dosa, oh gara-gara. Jadi disitulah kita mencoba memperbaiki diri dan mengambil konsekuensi dari kesalahan kita untuk bersabar. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk bersabar. Beda ya dengan menyalahkan diri sendiri, nanti kita jadi orang yang terlalu ngeblame diri kita sendiri. Aku memang gak berguna, aku emang rendah. Bukan ke sana arahnya, tapi lebih ke arah oke, aku punya dosa, aku punya kesalahan, sekarang saatnya aku bayar. Saatnya aku tebus sekarang. Bahwa kita punya kesalahan di masa lalu atau kita punya kekurangan di masa lalu, sekarang saatnya saya akan membayar. Walaupun bayarnya gak mudah pastinya, dengan kepahitan yang luar biasa. Setidaknya kita bertahan di situ.
nggak berputus asa dulu. Nah, ketika nanti kita udah bisa membayarnya, suatu saat Allah akan tahu kapan hutang kesalahan kita itu lunas. Allah pasti akan memberikan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Itu satu buat Mbak Vika. Kedua, Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau ada masalah rumah tangga suami dengan istri, apalagi kalau misalnya belum sampai ke putusan bercerai atau bercerainya tapi masih bisa rujuk misalnya ya. Maka Al-Quran ngajarin tutorial ataupun life hacksnya, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah seorang wakil dari laki-laki dan seorang wakil dari perempuan yang hakaman, yang hakim. Arti hakim di sini yang bijak. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka benar-benar pengen niatnya untuk berdamai, Allah akan kasih jalan, kata Allah. Jadi memang nggak bisa kita menyelesaikan masalah rumah tangga kita sendiri. Kenapa dalam Islam itu culture kekeluargaan itu kuat sekali yang kita kenal dengan namanya silaturahmi? Karena kalau ada apa-apa kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, harus dibantu. Sama walinya kah, sama saudaranya kah, memang harus semuanya terlibat harusnya. Jadi jangan dibiarin dia ngejalanin itu sendiri. Itulah fungsinya keluarga dalam Islam. Dan itulah kenapa kita dilarang memutuskan silaturahim. Supaya kalau kita ada apa-apa, ada yang belain, ada yang melindungi, ada yang bantu, support. Nah dalam hal ini, Bang Oji, Kak Vika, kan sedang ngalamin masalah rumah tangga nih. Kadang kita ngerasa saya nggak mampu lagi, saya udah mentok, saya udah habis akal, saya nggak tahu gimana caranya. Maka saat itu kita perlu membuka kesempatan ditolong oleh keluarga besar kita. Mungkin mereka akan lebih objektif dalam mendamaikan kita. Mungkin mereka punya ruang yang lebih leluasa untuk bisa menemukan titik masalahnya daripada kita yang sama-sama sedang ego atau sama-sama sedang ilfil. Sulit sekali untuk bisa terbuka. Mungkin ada orang ketiga yang bisa menggali itu lalu mencarikan obatnya atau mencarikan solusinya. Disitulah kenapa Allah bilang fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi Mbak Vika, saya nggak tahu karena nggak mau cari tahu secara detail juga. Kalau Mbak Vika sama mantan suami itu masih bisa rujuk, artinya masih dalam masa idah sekarang, boleh nggak diutus penengah lah yang bisa mengislah Mbak Vika dengan pasangan dan utamakan keluarga. Kenapa keluarga? Karena mereka yang lebih aman untuk mengetahui rahasia-rahasia kita dan keluarga. Kalau ternyata Mbak Vika ternyata udah lewat masa idahnya, nggak mungkin rujuk lagi, tetap bisa. Cuman bukan dalam rangka islah, dalam rangka menemukan solusi terhadap masalah tadi. Nggak bisa ketemu anak dan itu mungkin harus ada pihak ketiga yang ngomong sehingga bisa didengar. Kalau Mbak Vika yang ngomong nggak akan didengar mungkin karena lagi mungkin sakit hati, mungkin marah, mungkin ada masalah apa, kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi yang kedua, yang pertama muhasabah diri dan berdamailah untuk membayar hutang dosa atau hutang kesalahan. Yang kedua, kita perlu melibatkan pihak ketiga dan pihak ketiga itu utamakan keluarga dan bijaksana. Kalau ada orang kayak gitu, insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya karena Allah yang berjanji yurida islah, kalau dua orang hakim ini, penengah ini benar-benar pengen islah, mendamaikan, Allah akan kasih taufik, kasih jalan. Taufik itu bahasa Arabnya secara terjemah tashilu sabilul khair, dimudahkan jalan kepada kebaikan.